Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-ayah wal ma'na wallahu a'lam bimuradi, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Ta'lim Al-Hijrah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ma'assalam semoga tercurah kepada junjungan kita, baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di tempat yang berbahagia ini. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu sehat tuh? Kelihatan kok seger. Alhamdulillah Bu Haji. Masya Allah, masih setia pakai masker ya untuk kesehatan Bu ya. Lupa Bu Haji ya. Kadang-kadang gitu orang Indonesia itu. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengetengahkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Ada yang hafal? Bu hafal boten Bu? Al-Baqarah ayat yang ke-238, di mana Allah katakan dalam firman-Nya, Hafidhu 'alas sholawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Al-ayat. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, ayat ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa peringatannya? Allah katakan, hafidhu, jagalah oleh kamu sekalian. Berarti ini khitab dari Allah, perintah dari Allah agar kita menjaga. Menjaga apa? Allah katakan, hafidhu 'alas sholawati, jagalah oleh kalian solat-solat kalian. Jadi duhur jaga, asar jaga, maghrib jaga, gitu ya maknanya. Isya harus dijaga, subuh pun harus dijaga. Allah katakan, wassolatil wusta, dan solat wusta, kata Allah, wa qumu lillahi qanitin, dan laksanakanlah solat itu, kata Allah, karena Allah dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, tadi kalau sholat yang 5 waktu kita sudah paham, zuhur, asar, maghrib, isya,
subuh. Ada kalimatnya wassolatil wusta. Salat apa itu? Ya salat wusta, Ustaz, di situ juga wusta gitu ya. Allah katakan tuh. Begitu Allah perintahkannya, wassolatil wusta, dan salat wusta. Muncul ke kita, Ustaz, salat wusta itu apa sih? Menurut para ulama, berdasarkan penjelasan hadis, bahwa yang dinamakan salat wusta adalah salat asar. Apa Bu? Salat wusta itu salat asar. Sok perhatikan sama kita. Waktu asar makan begitu pendek ya. Pendek kan ya. Bahkan ada surat yang khusus berbicara tentang waktu asar. Apa itu? Al-asr. Wal asr. Innal insana lafi illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah peringatkan, ya, di situ dikatakan bahwa yang namanya sholat wusta itu menurut para ulama adalah sholat asar. Karena begitu pendeknya sampai Allah katakan di dalam Al-Quran khusus berbicara tentang sholat asar atau waktu asar. Saking pendeknya, begitu tuh usia kita tuh kayak waktu asar itu. Usia kita kayak waktu asar. Duhur kan kalau dari subuh nih, subuh sudah kelewat. Ya. Duhurnya sudah masuk waktu asar. Ada usianya sudah 40 tahun, ada usianya sudah 45, ada usianya 50 tahun. Bu Haji kalau usia pengen berapa tahun, Bu Haji? Pengen berapa tahun? Sok ayo. Cocok. Ustaz, saya mah pengen 120 tahun. Barang 120 tahun boten bangkit napa-napa. Ngelepro bening kasur, ngising ning kasur, nguyuh ning kasur. Nggih, salat batul boten bangkit. Lah kenapa? Nggih boten. Tuh. Ibu-ibu sekarang usianya paling tua berapa di sini? Ada ustadz yang 60. Kalau umurnya diberi oleh Allah 60 tahun 1 hari, berarti tinggal 1 hari lagi. Iya kan? Kalau dikasih Allah 60 tahun 1 hari, sekarang sudah 60 tahun. Kata Allah, hati-hati, berarti usianya tinggal 1 hari. Si ustadz metega nih gitu. Bukan tiga, memang harus begitu ngitungnya. Jadi kadang-kadang kita terjebak dengan tertambahnya waktu dan umur kita. Padahal kita sering kan berdoa kepada Allah itu apa? Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wasu'il khatimah. Jadi kalau begitu berapapun usia kita, yang penting mencapai husnul khotimah, bahagia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya boten usah wedi beneran, koten gue ya. Waduh, kadang-kadang tapi harus kita khawatirkan ketika apa datang usia terakhir kita. Hari datangnya lagi ngaji memeketen, lagi dodok. Tiba-tiba malaikat Jibril datang, kepluk dicabut. Kok suaranya Ustaz dikepluk sih, barang dicabut gitu. Ya, dicabut sering malaikat Jibril atas perintah Allah, maka hakikatnya husnul khotimah. Itu yang dicari oleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya kalau usia sekarang sudah 40, usia 50, ta'ajjalu bil khair. Apa Ustaz maksudnya? Bersegera melakukan amal baik dan bertobat kepada Allah. Ya Allah, ini usia
usia saya sudah 40 tahun. Kata Rasulullah SAW, usia sudah 40 tahun belum sadar hidupnya, maka itulah gambaran akhir kehidupannya. 40 tahun masih ke majlis nggak mau, sholat sunnah nggak pernah dilakukan, ngaji Quran nggak pernah, silaturahmi jarang, maka gambaran meninggalnya pun akan seperti itu. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Masyaallah. Lanjut. Wah. Masyaallah. Tetapi Ibu, tadi dikatakan dalam Qur'annya tersebut, hafidhu 'alas sholati was shalawatil wusta wa qumu lillahi qanitin, itu jaga oleh kamu. Kalau usia sudah 40 tahun, usia sudah 50, usia sudah 60, kalau kualitas sholat kita masih sama dengan usia 30 tahun, cepatlah sadar kita. Begitu kan ya? Waktu 30 tahun kita jarang wirid, 30 tahun jarang sholat sunnah, 30 tahun boro-boro tumanina, 30 tahun sholatnya juga buru-buru. Maka kalau sudah 40 tahun ke atas sholatnya masih sama dengan usia 30 tahun, maka itu menandakan orang yang akan rugi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun fadilah orang yang menjaga sholat dan ancaman tidak menjaga sholat itu, na'udzubillah, ini dijelaskan dalam kitab Irsyadul Ibad. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya katakan, wal babus sani, dan pintu yang kedua, babul musallin. Masya Allah. Ternyata pintu surga yang kedua itu diperuntukkan bagi orang-orang yang suka sholat. Tidak salah tadi Allah katakan, hafidhu 'alas sholawat, jaga oleh kamu sholat-sholat kamu. Kenapa? Agar kamu masuk ke dalam surga melalui pintu yang kedua minimal, yaitu pintu melaksanakan sholat. Muncul lagi, Ustaz, semua yang sholat masuk ke dalam surga Allah melalui babus sholat itu, melalui pintu bab sholat itu, bikamalis sholat, yakni pintu surga untuk orang yang melaksanakan sholat itu yang sholatnya dilakukan secara sempurna. Kata Imam Al-Ghazali, kalau sholat sempurna itu sempurna di awal ketika mau mengerjakan sholat, sempurna ketika mengerjakan sholat, sempurna setelah mengerjakan sholat. Agar sholat kita sempurna, tercatat oleh Allah, terlepas dari golongan orang yang sholat tetapi dianggap tidak mengerjakan sholat, artinya sholat kita diterima. Sebelum mengerjakan sholat, apa yang harus kita persiapkan? Apa Bu? Wudu. Karena ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sholat kita tidak akan sempurna kalau wudunya tidak sempurna. Betul tidak? Iya kan? Kenapa demikian? Karena Rasulullah kan katakan, la yaqbalullaha sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo. Tidak akan diterima sholat seseorang bagi orang yang berhadas sebelum dia berwudu. Sekarang syarat wudu ada berapa? Syarat mau melaksanakan wudu. Berarti kalau 6 syarat itu tidak terpenuhi, jangan berharap wudu kita sah. Kalau wudunya tidak sah, jangan berharap sholat kita sah. Begitu kan ya? Masya Allah, berat Bu ya. Masya Allah. Ini dijelaskan oleh para ulama.
Wa surutuhu, dan kalau syaratnya wudu itu ma'un mutlakun. Catat nih, syarat wudu agar kita sholatnya sempurna sehingga sholat kita menjadikan kita masuk surga melalui pintu babus sholat itu, syarat wudunya harus dipelihara. Syarat wudu yang pertama ma'un mutlakun. Apa itu Ustaz? Air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang suci dan menyucikan. Yang keduanya, syarat wudu itu adalah wa islamun, harus beragama Islam. Yang ketiganya wa tamyizun, yaitu dia mampu membedakan yang salah dengan yang benar, artinya sudah balik. Syarat wudu yang keempatnya, ini Bu yang berat ini, wa ilmun fardiyatihi wa adam mudonni fardihi naflan. Masya Allah. Ngertos boten artinya? Menurut para ulama, wa ilmun, dan tahu ilmunya, paham, fardiyatihi, tentang fardunya wudu, wa adamu dhanni fardihi naflan, dan dia tidak menyangka yang termasuk fardu wudu itu adalah sunnah. Jelas nggak Bu? Jelas nggak? Diperjelas sama saya. Syarat yang keempat, syarat sah wudu, syarat melaksanakan wudu itu adalah kita harus tahu mana yang dikatakan fardu atau rukun wudu, mana yang dikatakan sunnah wudu. Wada muhailin, jadi tidak boleh ada penghalang. Ibu kalau pakai cincin, hati-hati yang pakai cincin. Kamu cincinnya yang lebar, biasanya yang lebar cincinnya tuh ngegeprok di sini nih. 4 cm, 5 cm, segini nih, nempel di sini, penuh aja ini. Maka kalau wudu harus digilir itu, diputer. Kenapa? Agar air wudunya masuk kena ke kulit kita. Kalau ada secuil saja tidak masuk, tidak kena, tidak sah wudu kita. Begitu dulu. Yang pakai kutek, ada yang pakai kutek? Hah? Yang pakai kutek nggak ada lah insya Allah. Yang pakai kutek tuh itu menghalangi tidak masuk air wudu itu, maka tidak sah dia wudunya. Wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Ibu tidak sengaja, anak mau sekolah jam 7:30, barang dilihat sepatunya itu mau jebol, ngambil lem yang keras itu ya, dilemin sama ibu, dilemin, dioles pakai tangan, nempel ke sini, susah ini keluarnya. Tempelnya, barang mau jam 9, ibu mau sholat duha, wudu ini masih nempel, maka wudunya tidak sah. Jelas Bu? Makanya itu harus hati-hati itu. Lalu Ustaz bagaimana caranya? Pertama, nih syariat menurut ulama, kalau ada yang nempel di tangan kita, susah hilangnya. Yang pertama, gunakan alat bantu. Apa? Baik lintah, alat bantu pokoknya. Sudah tidak bisa juga, maka menurut ulama kerok 3 kali. Kerok-keroknya pakai apa? Pakai koin tak? Pakai apa tak? Kalau sudah dilakukan proses pengerokan 3 kali udah, pakai alat bantu tidak bisa juga. Itu mah harus lama aja Ustaz, seminggu baru hilang misalkan. Walaupun diupayakan dikerok juga susah. Maka kalau sudah diupayakan dikerok sudah, dicuci pakai alat bantu sudah, tapi tetap dia nempel, maka itu sudah tidak apa-apa. Jelas? Jelas Bu ya? Atau ibu-ibu lagi muda yang sekarangnya sudah umur 60 tahun, lagi muda gaya, pakai tato. Pakai tatonya di mana? Nggak kelihatan sama orang mah. Gaya di punggung di sini. Tatonya gede. Tato yang dicocok-cocok begitu tuh. Nah, kan dipakai pewarna. Itu jumhur ulama katakan tidak nyerap air. Maka itu kalau pakai wudu tidak sah wudunya. Hati-hati betul.
Ustaz, ada lagi kalau orang pulang haji bawa pacar Mekah, dia nembus air, maka menurut para ulama itu sah digunakan untuk berwudu. Kalau kita tidak hati-hati, wudu kita tidak sah. Kalau wudu tidak sah, sholat kita tidak sah. Naudzubillah, subhanallah, min. Artinya itulah salah satu persyaratan, syarat-syarat ketika wudu itu coba kita lakukan. Kalau itu sudah kita lakukan, maka insya Allah wudu kita menjadi sah. Kalau wudu kita menjadi sah, maka sudah termasuk dalam kategori sholat kita pun insya Allah akan menjadi sah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tidak terasa sudah 1 jam 9 menit, padahal kita baru ngomongin masalah persiapan sebelum sholat dari aspek toharohnya, belum nanti masalah waktunya, belum nanti masalah pakaiannya. Insya Allah mudah-mudahan ada pertemuan yang lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja barangkali pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi